Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resiko pada kuli panggul dengan menggunakan metode SWIFT yang beranggotakan saya sendiri Elsa Rahmasari S dan teman saya yang bernama Ayu Lestari. Baiklah, saya akan mulai penjelasan yang pertama, yaitu latar belakang. Kuli panggul merupakan salah satu pekerjaan yang berada di sektor informal dan merupakan pekerjaan menjual jasa untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara memanggul barang, yang masih sering ditemukan terutama di pasar tradisional. Pekerjaan ini juga memerlukan perhatian lebih karena dalam proses kerjanya memiliki banyak risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi serta adanya kesetaraan, maka pekerjaan ini juga dilakukan oleh perempuan yang secara fisiologis memiliki kekuatan di bawah laki-laki. Pekerjaan kuli panggul ini sangat memungkinkan untuk memiliki beban kerja yang tinggi. Salah satunya adalah nyeri punggung bagian bawah atau low back pain. Selanjutnya, metode SWIFT. Metode SWIFT adalah suatu teknik dalam mengidentifikasi bahaya dengan kreativitas dan berdasarkan kemampuan analisis dari anggota tim dalam pengembangan. Persiapan daftar periksa yang dapat mengungkapkan kemungkinan bahaya yang terjadi dalam unit proses. Teknik ini banyak dikembangkan untuk mengidentifikasi di pabrik kimia. Akan tetapi, metode ini dapat digunakan sesuai dengan situasi yang ada. Metode SWIFT memiliki sistem dan prosedur pada tingkat tinggi. Metode SWIFT ini juga memiliki sifat fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan setiap aplikasi individu. Selanjutnya, identifikasi SWIFT ada 4. Yang pertama, apa itu analisis? Yang kedua, perhitungan risk rating number. Yang ketiga, pengumpulan tingkat prioritas. Yang keempat, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Selanjutnya, klasifikasi tingkat keparahan. Klasifikasi tingkat keparahan atau bahayanya, dia memiliki 4 kategori. Yang pertama, memiliki skor 4 dan definisinya kematian atau kehilangan sistem. Yang kedua, kategori kedua memiliki skor 3, definisinya luka berat yang menyebabkan cacat permanen, serta penyakit akibat kerja yang parah dan kerusakan sistem yang berat. Sedangkan yang marginalnya atau kategori ketiga itu memiliki skor 2. Definisinya luka sedang hanya membutuhkan perawatan medis saja. Yang kedua, penyakit akibat kerja yang ringan. Yang ketiga, kerusakan bagian sistem. Pada deskripsi negligable atau kategori yang keempat itu memiliki skor 0,1. Definisinya itu memungkinkan luka ringan yang hanya membutuhkan pertolongan saja. Yang kedua, kerusakan sebagian kecil sistem atau kerusakan. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ayu.
Selanjutnya yaitu klasifikasi frekuensi paparan bahaya. Yang pertama ada frekuensi dengan level A, itu skor spesifiknya sama dengan 5, sering terjadi berulang kali dalam sistem. Kemudian ada probable dengan level B, skor spesifiknya sama dengan 4, terjadi beberapa kali dalam sistem. Kemudian ada occasional dengan level C, skor spesifiknya sama dengan 3, terjadi kadang-kadang dalam siklus sistem. Kemudian ada remote dengan level D, skor spesifiknya sama dengan 2, tidak pernah terjadi tetapi mungkin terjadi dalam sistem. Kemudian ada improbable dengan level E dan skor spesifiknya sama dengan 1, tidak mungkin atau dapat diasumsikan tidak akan pernah terjadi dalam sistem. Untuk mendapatkan nilai RRN ini, DPH dikali dengan LO atau severity dikali dengan frekuensi. Peta prioritas resiko. Peta ini didapatkan dari nilai RRN. Apabila nilai RRN 0,1 sampai dengan 0,3, maka termasuk prioritas paling rendah. Kemudian apabila nilai RRN 0,4 sampai dengan 4, maka tingkat resiko prioritas rendah atau risiko rendah. Kemudian apabila nilai RRN 6 sampai dengan 9, prioritas menengah atau risiko yang signifikan. Apabila lebih dari 10 nilai RRN-nya, prioritas utama atau dibutuhkan tindakan secepatnya. Bahaya yang mungkin terjadi pertama itu ada beban postur tubuh di mana pekerja membungkuk pada saat kerja. Setelah itu ada manual handling. Manual handling ini gerakan mendorong atau menarik saat mengangkut dan menarik beban kerja. Kebisingan. Pekerja mendengar suara bising yang bisa mengganggu aktivitas pekerja. Kualitas udara kotor. Faktor eksternal banjir, kemudian ada material, apabila badan pekerja tertimpa material, dan yang terakhir ada energi gravitasi, itu bisa membuat tergelincir atau tersandung. Nilai resiko yang pertama itu pekerja membungkuk. Bahaya ini disebabkan oleh posisi pada saat mengangkut beban di punggung sehingga mengakibatkan cedera pinggang dan tulang belakang pekerja. Dengan severity kategorinya itu 2, nilainya 3, dan frekuensi itu kategorinya A dengan nilai 5 sehingga didapatkan RNN sama dengan 15. Gerakan mendorong dan menarik beban kerja. Bahaya ini disebabkan oleh tidak adanya kebijakan tentang pembatasan beban pada saat pengangkatan yang menyebabkan peradangan otot. Dengan severity kategori itu bernilai 4 dan nilainya sama dengan 2. Frekuensi kategori A dengan nilai 5 didapatkan RNN sama dengan 10. Pekerja mendengar suara bising. Bahaya ini disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif. Dengan severity kategorinya 4, nilainya 0,1, dan frekuensi kategorinya D dengan nilai 2, didapatkan RNN sama dengan 0,2. Yang keempat, udara kotor. Bahaya ini disebabkan oleh partikel kecil yang turun dari benda yang diangkat sehingga mengganggu indera penciuman. Severity kategori 3 dengan nilai 2, frekuensi kategori D dengan nilai 5 sehingga didapatkan RNN sama dengan 10. Banjir. Bahaya ini disebabkan oleh saluran air yang meluap akibat hujan. Severity kategori bernilai 4 dengan nilai 0,1 dan frekuensi kategori C bernilai 3 sehingga didapatkan RNN sama dengan 0,3. Tertimpa. Bahaya ini disebabkan oleh hilangnya konsentrasi dan pekerja mengangkat beban melebihi batas kemampuannya. Severity kategori 3 dengan nilai 2 dan frekuensi kategori D bernilai 4 sehingga didapatkan RNN sama dengan 8. Tergelincir. Bahaya ini disebabkan oleh pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung kaki dan terdapat benda asing yang mengakibatkan pekerja mengalami luka atau nyeri otot. Dengan severity kategori 3 bernilai 2 dan frekuensi kategori B bernilai 4 sehingga didapatkan RNN sama dengan 8. Tersandung. Bahaya ini disebabkan oleh pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung kaki dan terdapat benda asing yang dapat mengakibatkan pekerja mengalami luka atau nyeri otot. Dengan severity kategori 3 bernilai 2 dan frekuensi B
Kategori B bernilai 4 sehingga didapatkan RNN sama dengan 8. Dari nilai RRN tadi didapatkan safeguard prioritas utama. Yang pertama, operator membungkuk pada saat bekerja dengan cara penyesuaian beban kerja tidak melebihi kapasitas pekerja serta menyediakan alat pemindahan barang. Yang kedua, udara kotor dengan cara menyediakan alat pelindung hidung. Ketiga, tertimpa, menyesuaikan beban dengan kapasitas pekerja. Kemudian yang keempat itu ada tergelincir, menyediakan alat pelindung kaki dan juga P3K. Kemudian yang kelima itu ada tersandung dengan cara menyediakan alat pelindung kaki dan P3K. Metode SWIFT merupakan metode yang paling efektif dalam mengidentifikasi bahaya. Bahaya yang teridentifikasi diberikan usulan rekomendasi untuk meminimasi bahaya yang terjadi. Penentuan rekomendasi dibuat berdasarkan tingkat risiko prioritas utama. Rekomendasi yang dihasilkan berupa penyediaan alat keselamatan kerja, penyediaan fasilitas keselamatan kerja, dan juga standar operasional. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.